Ya, saya mengikuti Bang Kardi, mengikuti. Apa tanggapan Pak Zul atas debat di sini? Dianggap itu semacam bikin DPR itu semakin imun dan bahkan mengambil alih wewenang, sebagian wewenang eksekutif. Bang Kardi, saya ini ketua MPR, tapi juga ketua umum partai. Oleh karena itu, saya menimbang suara-suara partai. Juga semua suara. Oleh karena itu, perdebatan mengenai revisi Undang-Undang MD3 ini, tadi saya dengar sebagian besar mengatakan tidak layak DPR itu diberi kewenangan yang lebih bahkan seperti super kuasa. Karena DPR belum optimal melaksanakan perannya. Tapi teman-teman saya di DPR melihat perkembangan situasi seperti sekarang ini, DPR perlu diperkuat, perlu dilindungi agar tidak sedikit-sedikit dilaporkan, baru DPR bisa optimal. Oleh karena itu, Bang Karni, sebetulnya saya jauh-jauh hari menyediakan diri, kami di MPR, untuk memfasilitasi perdebatan dua pihak ini, agar kita mendapatkan hasil yang jernih, yang betul-betul bisa dipahami, sekaligus juga sebagai ajang sosialisasi. Tapi memang kemarin itu waktunya cepat sekali, kami hanya sempat 1 kali diskusi. Setelah itu balik rapat, kalau saya tidak salah 1-2 hari. Nah, awalnya nih Bang Kardi adalah masalah pimpinan. Diskusi yang panjang sudah hampir 1 tahun, bahkan 2 tahun. Pada waktu itu PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu kok tidak ada di pimpinan. Oleh karena itu kami mendengar semuanya dan kita sepakat penting menambah 1-1. Tapi itulah politik, dalam diskusi-diskusi akhirnya berkembang MD3 seperti ini, dan pimpinan 1, MPR 3, dan DPD 1. Nah, saya kira Bang Karni, MD3 ini kan biasanya juga tiap 5 tahun. Bahkan 5 tahun ini 2 kali. Waktu DPR akan dilantik, dirubah pada waktu masa DPR terakhir. Sekarang MD3 dirubah lagi. Saya tidak tahu, mungkin DPR yang baru nanti bisa ya merubah undang-undang MD3 ini. Karena ini hampir tiap 5 tahunan. Ya, sebetulnya kita ingin agar undang-undang MD3 ini berlaku panjang gitu. Setiap 5 tahun kita tidak bertengkar seperti ini. Tapi itulah kesepakatan partai-partai. Apakah nanti juga awal pemilu yang akan datang setelah DPR akan dirubah lagi. Jadi untuk membahas lebih jauh, lebih awal, MPR bersedia memfasilitasi semua komponen untuk berdiskusi agar kita tidak ramai seperti ini Bang Karni. Tetapi ini kan sudah jadi. Ini sudah jadi, saya kira memang di parlemen mengatakan ada hak imunitas yang sekarang dibunyikan di Undang-Undang MD3. Juga saya dulu waktu jadi anggota DPR di Komisi 6 pernah memimpin hak angket. Hak angket itu juga kewajiban konstitusi bagi yang diundang, apabila 3 kali tidak hadir bisa dihadirkan paksa. Jadi sebetulnya itu sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, cuma sekarang dibunyikan dalam MD3. Mungkin itulah saya kira yang publik belum pernah sosialisasi, belum pernah diskusi yang panjang, tiba-tiba undang-undang sudah jadi, itu saya kira menjadi perdebatan kita semuanya. Oleh karena itu ada jalannya Bang Kardi, bisa dibawa ke MK, dan teman-teman sekarang sudah ada yang bawa ke MK, apapun nanti putusan MK tentu kita patuhi. Kalau masih kurang puas juga, nanti di awal DPR yang akan datang, MD3 juga bisa disempurnakan. Tetapi apapun Bang Karni, DPR itu wakil rakyat. Menurut konstitusi yang berdaulat,
yang berkuasa, yang bosnya itu ya rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat penuh, yang berkuasa penuh. Oleh karena itu mengkritik, ya, memprotes apapun itu adalah hak yang berdaulat, yaitu rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Itu pendapat saya, Bang Kardi. Apa pendapatnya tentang ada dua partai yang walkout atau tidak setuju dengan seluruh undang-undang itu? Itu makanya saya jadi agak senyum-senyum sedikit. Dulu teman-teman itu kan saya pernah berbeda dengan pemerintah waktu undang-undang Ormas. Karena masih ingat waktu undang-undang Ormas kami kan tidak setuju. Saya dimarahi kawan-kawan, saya berbeda dengan pemerintah. Nah sekarang gantian saya kira teman-teman Nasdem dan bertiga berbeda dengan pemerintah. Jadi sama, itulah politik Bang Kardi. Baik, terima kasih Pak Ketua MPR.